Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال وهنا نقطة لطيفة. Di sini ada pelajaran yang mau kita ketahui secara halus, artinya memerlukan perhatian kita yang lebih. Hukia diceritakan dari sebagian ahli tariqat. Tariqat ini ada yang lempang, lurus, ada yang sesat. Tidak semua tariqat itu salah, tapi juga tidak semua tariqat itu benar. Annahu zakara hadzal hadits yauman. Sekali waktu dia menyebutkan hadis ini. Faqala, maka dia mengatakan, u'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu. Dia mengatakan, mengabdilah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini sudah kita terangkan dalam Sabtu yang lalu. Apa maksudnya? Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak sanggup seakan-akan bahwa engkau melihat Allah, nah itu kan sambungannya fa innahu yaraka, kan itu sambungannya. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat engkau. Tapi pas sampai kalimat fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak sanggup melihatnya, summa waqafa. Salah seorang yang ahli tariqat tadi berhenti. Wahya isyaratun sufiyatun, itu sebagai isyarat orang-orang bertasawuf. Maksudnya apa? Fa illam takun tarahu, berhentilah. Ibarat macam kita tak sanggup aku bilangkan. Kira-kira begitu, ya maaf. Saking kan mungkin dia menyatunya dengan peristiwa itu. Begini, sebetulnya kayak begini. Itu salah. Kira-kira begitu, ya maaf. Sebab kalau kita berzikir dengan sebenar-benar zikir itu melibatkan bukan hanya pikiran kita tapi juga rasa kita. Jadi ketika beliau membacakan u'budullaha ka'annaka tarahu, mengabdilah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu. Kira-kira begitu ya. Berhentilah sufi itu di situ. Apa makna diam dia itu? Jika engkau tidak melihatnya, apa makna diamnya itu? Itu adalah sebuah isyarat sebagai orang yang bertasawuf. Maksudnya, annaka in afnaita nafsaka walam taroha syai'an syahadta rabbaka. Ketika diam itu isyaratnya kira-kira begini. Jika engkau sadar betul bahwa dirimu binasa, jika engkau sadar betul bahwa dirimu binasa, bahasa kita supaya mudah,
Jika kau matikan egomu, walam taroha syai'an, sikit pun tak ada perhatianmu kepada nafsumu, kepada dirimu. Bahasa kita, sikit pun dah tak ada lagi egomu. Saat itu, syahadta rabbaka, kau menyadari betul kehadiran Tuhan. Itu dia. Kita ni pun yang buat masalah, kita ego kita. Kalau ego kita tu hilang. Ego kita ini jemaah. Kalau saya bilang nafsu, ego. Jika kau mampu mematikan egomu dan sikit pun tak lagi kau tengok egomu itu, syahadta rabbaka, kau akan menyadari betul Tuhan. Mungkin diterjemahan menyaksikan atau melihat Tuhan. Saya membuat terjemahan yang mudah kita faham, tapi tidak lari dari pelajaran. Kau akan menyadari betul Tuhan. Mengapa? Li'annaha, karena egomu itu hijabun dunah, adalah perintang, penghalang, hijab, tabir terhadap Tuhan. Jamaah, ego itulah di antara yang membuat kita tidak merasa lemak solat kita, puasa kita dan seterusnya. Ya. Fa'idha alqaital hijabah, apabila kau campakkan tabir, kau campakkan tirai, kau campakkan penghalang, penutup, syahadtal jinabah, kau akan menyaksikan sesuatu di sebalik tabir itu. Ini bahasa tasawuf. Bahasa tasawuf itu selalu kiasan-kiasan. Jika kita betul-betul sadar bahwasanya kita ini enggak ada apa-apa, kita akan menyadari betul sesuatu yang apa-apa. Karena tidak mungkin ada dua yang apa-apa. Enggak mungkin. Mesti satu ada, satu tiada. Enggak mungkin ada dua apa-apa. Enggak mungkin. Hakikatnya yang ada cuma satu. Itulah Allah Ta'ala. Kalau ditanya kita yakin. Tapi kita sadar betul tidak yang ada cuma Allah. Itu maka diulang-ulang, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Supaya tertancap betul di dalam jiwa kita. Tiada kecuali Allah Ta'ala. Dalam ranah pikiran, kita semua yakin yang ada hanya Allah. Tapi dalam ranah jiwa, betulkah kita menyadari yang ada hanya Allah? Awak pula digitukannya. Itu kan? Itu masih ego. Awak pun. Masih ego. Kalau gitu, bila kita dirugikan orang, tak boleh bela diri. Bukan. Pada saat kita membela diri itu pun kesadaran kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit ya. Oleh karena ini memang perlu latihan. Wa hadza yushabbihu ma hukiya an ba'dihim. Ini mirip dengan kisah lain dari kalangan orang yang bertorikot juga. Jamaah, ya. Annahu qala, dia mengatakan, ra'aitu rabbal izzati fil manami, aku bermimpi bertemu Tuhan. Mungkinkah orang bermimpi bertemu Tuhan? Mungkin. Jangan bilang tak mungkin. Jamaah. Tapi klaim
bertemu Tuhan itu tunggu dulu. Ya, jamaah. Secara gaji mungkin. Fakultu, aku bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa tariqu ilaika? Betapa jalan kepadamu? Kalau bahasa kita, ke mana jalan untuk bertemu dengan ya Allah? Apa kata Allah? Khalli nafsaka. Khalli nafsaka. Bahasa kita hari-hari, campakkan egomu. Wa ta'ala, datang kau kemari. Khalli nafsaka. Wa ta'ala. Wa ta'ala. Wa ta'ala. Ta'ala itu datang sini. Kata Allah Ta'ala dalam mimpi. Campakkan egomu. Datang kau kemari. Karena sejatinya yang bisa bilang aku hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya yang bisa bilang aku hanya Allah Ta'ala. Begitu ya, qila. Dikatakan. Wa Allah Ta'ala ila ba'di siddiqin. Allah Ta'ala mewahyukan kepada sebahagian orang-orang jujur. Apa kata Allah? Adi nafsaka. Kibarkan bendera permusuhan kepada egomu itu. Ego ini jangan dipeturutkan. Kibarkan bendera permusuhan. Falaisa fil mamlakati man yunazi'uni ghairuha. Karena di dalam kekuasaanku, kata Allah, tiada yang dapat menentangku, tiada yang dapat membantahku, melawanku, kecuali egomu itulah. Selain ego, tak ada yang melawan aku, kata Allah Ta'ala. Saya menerjemahkan nafsu itu ego-ego supaya lebih mudah kita untuk memahami. Kibarkan bendera permusuhan dengan seterang-terangnya kepada egomu itu. Karena di dalam kekuasaanku, selain dia, tiada yang berani menentangku. Tiada yang berani mengingkariku, melawanku. Ya. Jadi kita ini berlatih untuk menjinakkan ego kita. Selesai tentang ihsan. Selesai. Maka pertanyaan malaikat berikutnya qauluhu, yaitu hadis Rasulullah, qala, malaikat mengatakan fa akhbirni anis sa'ati. Wahai Bapa, Tuhan, kabari aku tentang hari kiamat itu. Ai an waqtil kiamati. Waktu kiamat, kapan terjadinya? Dalam hadis itu, kalau kita lihat yang bahasa Arabnya, as-sa'ah, anis-sa'ah, saat, saat, saat. Saat artinya seketika. Mengapa kiamat itu bahasa Arabnya banyak, tapi dalam hal ini disebut saat seketika? Mengapa kiamat disebut saat seketika? Wa summiyat bidzalika bi sur'ati qiyamiha. Dinamakan kiamat itu saat karena cepat kejadiannya. Seketika. Apa saja orang tak bisa bilang seperti 2004 tsunami itu. Begitu cepat. Selesailah dia. Tak sangka pagi olahraga. Sedang olahraga terjadi gempa. Terdiam sesaat. Alhamdulillah, gempa sudah berhenti. Terasa jiwa pun tenang kembali. Tak tahu ada bahaya yang mengincar. Grup sesaat, selesai. Maka disebut kiamat itu saat. Sesaat. Seketika. Sebentar.
atau li'annaha indallahi ta'ala kasa'ati, atau kiamat itu di sisi Allah sesaat saja, sebentar saja, selesai. Dia mau. Macam kita kalau main Lego, main susunan itu jamaah ada tersusun dia selesai. Ketika dan di dalam Al-Quran maupun hadis disebut kiamat datang tiba-tiba. Sebetulnya kiamat tidak datang tiba-tiba, apalagi tanda-tandanya ada. Cuma manusia lalai, sehingga ketika dia datang tidak sadar, maka dianggap tiba-tiba. Ya. Walaysa su'alu an waqti maji'iha. Jadi yang ditanya malaikat itu bukan kapan datangnya, ya, bukan kapan datangnya. Tetapi yang ditanya itu adalah tanda-tandanya. Liya'lamahul hadiruna, supaya yang hadir di situ tahu. Ya. Kal mas'uli anhu fil as'ilati sabiqati, seperti pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Iz huwa maqtu'un, karena sudah pasti bi annahu ta'ala makhsusun bihi, ini hanya khusus Allah yang tahu. Jadi kapan persisnya kiamat terjadi hanya Allah yang tahu. Kalau tanda-tanda memanglah dikasih Allah. Bal yanzajiru 'ani su'ali anha fa innahum aktsaru minhu, ya, supaya orang mencegah dirinya dari bertanya itu lagi. Ya, tak usah tanya-tanya lagi. Nanti dari jawaban Rasul kepada malaikat tahu kita. Fa innahum aktsaru minhu, karena suka kali orang bertanya tentang kapan kiamat, apa perlunya? Enggak perlu kita tanya kapan kiamat. Sama sekali. Yang perlu kita lakukan adalah persiapan sebelum kiamat datang. Itu yang perlu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat 7 ayat 187 Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka tanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat itu. Yang jadi pertanyaan mereka, kapan terjadi? Enggak perlu jamaah. Falamma waqa'al jawabu bi annahu la ya'lamu illallah ta'ala kufuwan an dzalika. Ketika dapat jawaban bahwa tiadalah yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala, maka cukup hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Apa jawaban Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya ini, kata Rasulullah, kan kau Jibril nanya sama aku, tidaklah aku yang kau tanya ini lebih tahu daripada kau kapan terjadinya kiamat. Artinya kau tak tahu, aku pun tak tahu kapan terjadinya kiamat. Anta la ta'lamu, ana la a'lamu. Kau tak tahu, aku pun tak tahu. Jelas ini hadisnya jemaah. Maka jangan kita terpesona oleh seseorang yang kita simpati sama dia. Dia mengatakan kiamat terjadi pada saat ini. Dia tentukan pula secara definitif. Sekian. Nabi sendiri enggak tahu. Tapi Pak, Ustadz yang kami ngaji ini orangnya jujur kali Pak. Jibril pun tak tahu. Jibril tak tahu. Anda ni sentimen aja sama ustaz kami. Udahlah kalau sampai situ. Kita tak ikut lagi jemaah.
Saya menyampaikan masalah gaib, masalah akidah sepanjang petunjuknya ada di Al-Quran. Lebih daripada itu tidak sama sekali. Jadi kata Rasulullah, tidaklah aku yang kau tanya, yang ditanya lebih tahu dari kau yang bertanya. Aku sama kau tak tahu. Fal muradu tasawi fi nafil ilmi biwaqtiha. Maksudnya adalah sama, kita tak ada ilmu tentang kapan waktunya. Ya, tak tahu. Jadi sama pada tidak tahu kapan waktunya. Bukan lattasawi fil ilmi biwaqtiha. Bukan sama-sama tahu kapan waktunya, tapi sama-sama tak tahu. Kau tak tahu, aku pun tak tahu kapan terjadinya kiamat itu. Ini harap difahamkan, ya. Agama sudah kasih penjelasan, jangan kita aneh-aneh. Tapi kan bisa aja, Pak. Kalau Allah ngasih tahu guru kan, ya udah, kita tak ikut lagi sampai sana. Kita maunya ya ilmu kita ini sederhana saja. Dalam hadis itu qauluhu qala fa akhbirni an amaratiha. Amaratiha, a. Jadi membacanya fathah. Amaratiha. Maksudnya alamataha. Baiklah, kalau tak tahu kapan kiamat, tolong kabarkan sama aku. Apa tandanya? Apa tanda kiamat? Nanti satu hadis amaratiha, tanda-tanda. Dalam hadis ini tanda. Nanti hadis lain tanda-tanda. Amaroh ya, bukan imaroh. Karena kalau imaroh itu, imaroh artinya kekuasaan. Atau kerajaan. Atau pemerintahan, itu imaroh. Tapi ini amaroh, tanda. Ammaroh lain lagi. Ammaroh artinya yang menyuruh buruk. Bukan amarah. Amarah, marah bahasa Indonesia lain lagi. Ya. Wal muradu alamatu hasabiqatu 'alaiha muqaddimatuha. Yang dimaksud tanda-tanda yang terjadi sebelum kiamat. Tanda-tanda ini. Bila tanda-tanda ini akan terjadilah kiamat. Apa tanda-tandanya? La limuqaranatil mudayaqati laha. Bukan tanda-tanda yang menunjukkan dekat kiamat. Bukan. Ini tanda-tanda tapi jauh lagi. Sebab nanti ada tanda-tanda dekat kadulu'i syamsi min maghribiha. Seperti matahari terbit dari sebelah barat. Apapun maksudnya. Apa maksud matahari terbit dari sebelah barat? Apapun maksudnya. Sebab ada yang menafsirkan itu bukan maksudnya matahari itu berpindah dari barat. Bukan, ada yang mengatakan Islam yang terang benderang macam matahari itu banyak diminati oleh orang di daerah barat dan mereka menjadi orang yang beragama Islam. Ada yang menafsirkan begitu, tapi terserahlah penafsiran. Itu kalau sudah terjadi begitu, artinya semakin dekat. Wa khurujid dabbati. Keluarnya nanti binatang melata dari dalam bumi. Ganas. Jamaah, binatang ini keluar habis dimakaninya manusia. Bukan itu tanda dekat. Ini tanda-tanda ya, tapi masih jauh. Mana dia? Faliza, karena itulah qala Rasulullah menjawab, antalidal amatu rabataha. Bahwa seorang budak melahirkan tuannya. Itu di antara tanda-tanda kiamat. Dan Rasul pernah bilang,
antara aku sebagai Rasul dengan kiamat. Jadi jarak antara aku dibangkitkan sebagai Rasul dengan kiamat seperti ini. Berarti kan dekat. Padahal dari Rasul sampai sekarang sudah 15 abad. Belum juga terjadi kiamat. Nah, jadi walaupun Rasul sebut dekat, ini sebenarnya memberi perhatian agar kita jangan lalai. Ternyata udah 15 abad belum kiamat juga. Jadi kita nggak perlulah mengurus kiamat. Ya, jadi di antaranya adalah seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Waktulifa fi ma'nahu ala aqwalin. Ini ada perbedaan pendapat. Banyak sekali pendapat para ahli terkait apa yang dimaksud seorang budak melahirkan tuannya. Tapi menurut Syekh Fashani, di antara sekian banyak penafsiran itu, yang paling kuat adalah asahhuha annahu ikhbarun an kasratis sarara wa auladahinna wa in waladaha min sayyidiha bimanzilati sayyidiha li'anna manal insan sairun ila waladihi. Di antara penafsirannya adalah banyak tawanan perang, ya, dan anak-anak mereka. Itu maksudnya, banyak tawanan perang dan anak-anak mereka, menunjukkan situasi kacau balau sehingga banyak tawanan perang. Nah, lihat. Jadi ini sudah ada sebelum Islam. Jadi tawanan perang itu peraturan dalam perang. Tawanan perang itu statusnya berubah menjadi budak. Statusnya berubah menjadi budak. Dan ini bukan ajaran Islam. Tapi sebelum Islam dia sudah ada. Nah, dia jadi budak. Lantas, si budak ini tentu menjadi milik tuannya. Tuannya berhubungan dengan dia. Berhubungan badan, dapatlah anak. Karena tuannya orang merdeka, maka anaknya ini dipandang orang merdeka. Lah karena anaknya dipandang merdeka, ibunya adalah budak, maka anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Jadi anaknya itu bimanzilati sayyidiha. Seakan-akan berposisi sebagai tuannya. Itu dia. Apalagi li'anna malal insan sairun ila waladihi. Biasanya harta orang tua itu jatuh kepada anaknya. Menimbang inilah maka seakan-akan anak adalah tuan bagi orang tuanya. Kalau kita yang berkeluarga sudah paham itu. Kita menghabiskan seluruh daya upaya kita untuk keperluan anak kita. Waqad yatasarrafu fil hali tasarrufal malikin imma bil izni au bi qarinatil hal au urfil isti'mal. Dan si anak tadi dapat menggunakan hartanya pada saat itu seperti pemilik harta. Nah, itulah. Jadi orang tua yang punya harta, anak yang menggunakan. Lah anak yang menggunakan ini macam dia pula yang punya harta tadi. Padahal yang punya adalah orang tuanya. Nah, menilai ini maka seakan-akan anaknya adalah tuannya. Dia menggunakan harta orang tuanya itu bisa dengan izin, atau kalaupun nggak izin, nengok situasi, nampak-nampaknya orang tuanya ngasih, atau berdasarkan kebiasaan jamaah, atau berdasarkan kebiasaan.
Itulah maka ditinjau orang tua melahirkan tuannya. Itu ya. Itu satu. Jadi pengertian tanda kiamat orang tua melahirkan tuannya, diantaranya itulah dia. Bahkan kadang-kadang kalau bahasa di masyarakat memperturutkan kemauan anak. Kalau memperturutkan kemauan anak, ya berarti tuannya adalah anaknya. Kira-kira begitu. Wa abbara ba'duhum bi anna istawliyal muslimuna ala biladil kufar. Fatakthuru sarara fayakunu waladul amati min sayyidiha bi manzilati sayyidiha bi syarafi bi abihi. Atau sebahagian ulama menjelaskannya begini, masih nomor satu, pengertian nomor satu, orang tua melahirkan tuannya, budak perempuan melahirkan tuannya, maksudnya adalah orang muslim berperang, menang, sehingga menjadi penguasa di daerah orang kafir. Daerah itu menjadi daerah orang muslim. Akibatnya banyaklah tawanan. Tawanan tadi menjadi milik prajurit yang berperang, prajurit muslim yang berperang. Mereka berhubungan badan. Maka si prajurit menjadi tuan, si tawanan menjadi budak. Lahir anak, laki-laki misal kata. Maka anaknya itu seakan-akan adalah tuannya, meninjau kemuliaan si laki-laki yang menjadi pemilik tawanan. Jamaah, itulah artinya. Alhamdulillah sekarang dah tak ada lagi. Mana ada lagi budak. Kita tak pun mengharapkan terjadinya peperangan. Nah, berikutnya pengertian kedua, ketiga, ya insya Allah akan datang. Apa pengertian kedua? Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Apa pengertiannya? Apa pengertiannya? Itu akan datanglah jamaah. Pelan-pelan kita selesai. Ya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.